Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, bisa melanjutkan aktivitas kita ya dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan ya, walaupun kita tahu pandemi masih ada di sekitar kita, tapi mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan yang prima, mudah-mudahan ya, amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di hukum acara ya. Kita hari ini nggak terasa ternyata ini sudah pertemuan ke-12 ya. Jadi tinggal sebentar lagi ya, Anda sudah harus mengakhiri kuliah gitu kan. Tinggal sedikit lagi ya, mudah-mudahan kita bisa selesai sampai finish ya. Baik, yang belum presensi saya ingatkan untuk presensi ya, masih ada beberapa yang belum hijau, kita rindu hijau ini ya, karena masih ada yang merah gitu ya. Baik, langsung saja kita melanjutkan materi presentasi berarti kelompok 5 ya. Kelompok 5 kita bicara mengenai hukum acara, menyelesaikan pengadilan pajak ya, undang-undang pajak, dan mungkin ada hal yang perlu disampaikan, nanti kita diskusikan. Silahkan kelompok 5 atau yang menjadi MC silahkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik Pak, mohon izin kami kelompok 5. Mungkin rekan presentator bisa untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi kepada Bapak Irwan dan teman-teman kelas 605 yang saya hormati semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas limpahan rahmat dan berkatnya pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam kelas upaya hukum perpajakan dengan keadaan kondisi sehat walafiat. Baik, sesuai dengan RPS, pada hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait dengan putusan pengadilan pajak. Sebelum kita menginjak kepada materi, silakan rekan presentator, slide-nya bisa digeser. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, berikut teman-teman bisa dilihat pada slide ini. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, rekan Abu Rizal Atorik, nomor absen 01. Kemudian saya sendiri, Brahmasta Kanabuana, nomor absen 08. Kemudian rekan Putri Tania, nomor absen 19. Lantas rekan Sekar Yuniati, nomor absen 23. Dan rekan Siti Mutia Rahmadanti, nomor absen 27. Baik, silahkan selanjutnya. Pertama, mohon maaf kembali. Baik, materi pertama akan saya yang menyampaikan. Pertama, materinya terkait dengan pengertian putusan hakim itu sendiri. Sebelum kita menginjak kepada putusan pengadilan pajak, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim, tentunya melalui suatu pengadilan atau badan peradilan. Nah, berdasarkan definisi yang kami diskusikan, pengertian putusan hakim itu adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim baik dalam bentuk majelis atau hakim tunggal sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Mari kita cermati terlebih dahulu kata-kata yang memiliki warna merah pada pengertian ini. Pertama, ada kata pernyataan. Berarti putusan hakim ini merupakan suatu pernyataan. Siapa yang mengeluarkan? Tentu oleh hakim. Kemudian, hakim itu sendiri ternyata di dalam suatu persidangan bisa berbentuk majelis, yang artinya terdiri dari anggota hakim, ada hakim ketua dan anggota. Bisa pula ada
yang namanya hakim tunggal, artinya hanya satu hakim yang dia memutuskan suatu perkara. Hakim itu sebagai pejabat negara yang dia diberikan wewenang oleh undang-undang, kemudian putusan itu diucapkan di dalam satu persidangan. Maka ada kata-kata diucapkan di persidangan. Gitu. Itu perlu kita garis bawahi. Tujuan dari pemberian putusan itu sendiri adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Seperti itu. Baik, bisa dilanjut. Kemudian kita perlu memahami pula fungsi dari putusan itu sendiri. Putusan itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, putusan memiliki kekuatan yang mengikat sebagai suatu akte otentik yang menetapkan untuk dapat merealisasikan suatu hak secara paksa. Kemudian putusan itu dia akan mengikat pada kedua belah pihak. Yang kedua, putusan itu memiliki kekuatan pembuktian. Dengan putusan itu, maka diperoleh kepastian tentang sesuatu. Dan yang ketiga, dia memiliki kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat negara. Selanjutnya, lalu kita kembali lagi, lalu kita masuk pada putusan pengadilan pajak. Setelah tadi kita memahami makna putusan itu secara umum, putusan hakim secara umum, kita memahami lagi sekarang putusan di dalam pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak itu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau kita sering katakan inkrah, begitu ya. Dia sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Baik, selanjutnya. Lalu, putusan pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu dapat mengeluarkan putusan sela atas suatu gugatan berkenaan dengan permohonan penundaan penagihan pajak. Ya. Jadi ketika wajib pajak atau penanggung pajak itu mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, di samping dari proses berjalannya gugatan itu, dia bisa mengajukan yang namanya supaya nanti dikeluarkan suatu putusan sebagai putusan sela, gitu, untuk menunda penagihan pajak, gitu. Karena ketika proses gugatan itu berjalan, sebenarnya jika tanpa putusan sela, itu proses penagihan pajak itu tetap berjalan, tidak seperti ketika dia mengajukan yang namanya banding, begitu. Kemudian terhadap putusan pengadilan pajak itu sudah tidak bisa diajukan gugatan, banding ataupun kasasi, kecuali atas putusan berupa tidak dapat diterima, ya, tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan atau kompetensi. Baik, selanjutnya. Tetapi meskipun putusan pengadilan pajak tadi kita katakan tidak dapat diajukan gugatan, tidak dapat dibanding, ya, tidak dapat diajukan kasasi, tetapi putusan pengadilan pajak itu masih dapat diajukan peninjauan kembali, ya, oleh pihak-pihak yang bersengketa. Gitu. Jadi kalau pihak yang bersengketa itu wajib pajak atau penanggung pajak dengan DJP, salah satu dari kedua pihak itu mereka bisa mengajukan yang namanya peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa syarat yang dikatakan itu bisa diajukan peninjauan kembali, begitu. Karena ini suatu upaya yang kita katakan luar biasa, gitu. Silakan dilanjut. Baik, putusan pengadilan pajak itu sendiri diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, begitu ya. Hasil penilaian pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta juga berdasarkan keyakinan yang dimiliki oleh hakim di dalam pengadilan pajak itu. Selanjutnya. Oke, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim, ya, majelis hakim artinya lebih dari satu, ada hakim ketua dan beberapa anggota hakim, gitu ya. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua. Jadi ketika majelis hakim itu bersidang nanti ya berdasarkan pembuktian atau alat bukti yang diajukan, penilaian yang dilakukan mereka dan
juga pengetahuan yang mereka miliki gitu ya di dalam fakta-fakta persidangan dan juga berdasarkan peraturan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan, mereka akan bermusyawarah sehingga nanti menghasilkan suatu putusan. Nah, putusan itulah ya yang nanti akan dibacakan nantinya. Sementara apabila di dalam musyawarah itu tidak dapat dicapai kesepakatan, artinya majelis hakim tadi tidak sepakat gitu ya, karena dia beberapa orang gitu kan, bisa jadi terjadi silang pendapat gitu, sehingga tetapi silang pendapatnya itu sampai akhir itu tidak dapat atau tidak ada titik temunya gitu. Maka akhirnya nanti karena meskipun ada silang pendapatnya tetap harus diambil putusan kan, tetap harus ada putusan yang memberikan kekuatan hukum kan, sehingga nanti akhirnya untuk menyiasati itu akan diambil putusan melalui suara terbanyak atau voting ya. Baik, selanjutnya sebagai catatan gitu ya, apabila majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, maka dengan catatan ya, pendapat hakim-hakim anggota yang tidak sepakat dengan putusan yang diambil itu dinyatakan di dalam putusan pengadilan pajak gitu. Jadi tetap dinyatakan juga gitu ya, meskipun hasil voting tetap diambil berdasarkan suara yang terbanyak gitu. Hal ini kenapa sih? Karena dia memiliki tujuan agar pihak-pihak yang bersengketa nantinya dapat mengetahui keadaan dan juga pertimbangan dari anggota majelis hakim seperti itu. Baik, silakan dilanjut. Kemudian putusan pengadilan pajak itu ada beberapa ya, dapat berupa pertama menolak, yang kedua mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga justru menambah jumlah pajak yang harus dibayar, yang keempat tidak dapat diterima. Dalam hal tidak dapat diterima ini artinya wajib pajak atau penanggung pajak itu tidak memenuhi persyaratan formal. Kemudian bisa juga membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. Nah, yang terakhir bisa juga membatalkan. Dalam hal membatalkan itu, DJP tidak memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan. Baik, selanjutnya. Nah, suatu putusan pengadilan itu, agar dia bisa dikatakan sah putusannya, gitu ya, atau kita katakan ada syarat-syarat sahnya putusan pengadilan pajak. Itu ada beberapa. Pada intinya kita bisa kelompokkan menjadi 3. Tetapi di dalam 3 itu nanti ada yang akan kita uraikan lebih lanjut. Yang pertama, putusan pengadilan pajak itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang kedua, putusan pengadilan itu memuat beberapa hal. Ya, nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Dan yang ketiga, apabila tidak memuat salah satu dari syarat tadi, maka putusan pengadilan pajak itu akan disidangkan kembali dengan pemeriksaan acara cepat. Gitu. Selanjutnya, hal-hal yang harus dimuat, gitu ya, di dalam tadi yang di slide sebelumnya dikatakan ada beberapa hal yang harus dimuat di dalam putusan pengadilan itu. Yang pertama, pada kepala putusan dia haruslah ada bunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, di dalamnya harus mengandung nama, tempat tinggal, tempat kediaman, dan atau identitas lain dari pemohon banding atau penggugat. Dan atau identitas lain itu apa sih sebenarnya? Nanti akan kami terangkan pula di slide berikutnya. Yang ketiga, nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat. Yang keempat, hari, tanggal diterimanya banding atau gugatan. Yang kelima, ringkasan banding atau gugatan dan juga ringkasan surat uraian banding. Ya, kalau banding kan ada surat uraian banding. Ya, kemudian surat tanggapan itu kalau dia banding dan atau surat bantahan. Surat bantahan itu kalau banding atau surat tanggapan itu ketika gugatan, gitu ya. Kemudian pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi di dalam persidangan. Yang berikutnya pokok sengketa, lalu ada alasan hukum yang menjadi dasar putusan, gitu ya.
Yang berikutnya amar putusan tentang sengketa, dan terakhir hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus kalau dia majelis, atau nama hakim saja kalau dia hakim tunggal, kemudian nama panitera, keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak-pihak yang bersengketa. Gitu. Selanjutnya, kemudian sebagai catatan tambahan tadi ya, di huruf B tadi kan saya sebutkan apa sih sebenarnya identitas lainnya itu, ternyata ada catatan tambahan, identitas lainnya itu bisa dapat berupa NPWP, nomor pengukuhan PKP, KTP ataupun paspor. Kemudian huruf E, ringkasan tadi ya, tidak diperlukan dalam, mungkin bisa kembali ke huruf E dulu, tadi apa sih huruf E? Rekan bisa kembali ke, nah baik. Huruf E itu terkait dengan ringkasan banding, gugatan, dan ringkasan surat uraian banding atau surat tanggapan atau surat bantahan. Itu dikecualikan dalam beberapa hal. Selanjutnya, nah, tidak diperlukan dalam hal putusan pengadilan pajak diambil terhadap sengketa pajak dalam pasal 66 ayat 1 huruf C, D, dan 66 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kalau kita lihat di dalam pasal 66 ayat 1 itu huruf C dan huruf D-nya, huruf C 66 ayat 1 huruf C itu dikatakan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 1 atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak. Serta di huruf D-nya itu sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Sementara di pasal 66 ayat 2 itu bunyinya adalah sengketa tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A adalah sengketa pajak yang banding atau gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dan ayat 2, pasal 36 ayat 1 dan ayat 4, pasal 37 ayat 1, pasal 40 ayat 1 dan atau ayat 6. Sementara untuk penjelasannya, pasal 66 ayat 1 itu begini bunyinya, yang dimaksud dengan sengketa yang bukan merupakan wewenang pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf C, misalnya adalah gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita. Seperti kita tahu, itu adalah wewenang dari pengadilan negeri. Lalu, ketentuan tak terpenuhi. Ketika putusan tidak sah dan jika ketentuan tidak terpenuhi, maka putusan tidak sah dan Ketua Pengadilan Pajak akan memerintahkan sengketa disidangkan kembali dengan acara cepat sesuai cepat kecuali putusan sudah melampaui 1 tahun. Ini untuk memberikan yang namanya kepastian hukum. Meskipun ketentuan tidak terpenuhi, gitu ya. Ketika dia sudah lampau 1 tahun sejak diputuskan, sudah ada putusan itu, maka tetap dianggap itu sah putusannya, begitu. Selanjutnya. Sebagai catatan tambahan ini ya, putusan itu wajib ditandatangani oleh hakim dan panitera. Jika hakim sementara itu, jika hakim ketua dan anggotanya berhalangan, ditandatangani oleh ketua pengadilan pajak dengan alasan maksudnya mengapa hakim ketua dan anggota itu berhalangan. Gitu. Kemudian jika hakim anggota berhalangan, ditandatangani oleh hakim ketua dengan alasan pula. Alasan mengapa hakim anggotanya berhalangan. Sementara itu, berita acara sidang dibuat oleh panitera pada setiap pemeriksaan. Selanjutnya, penandatanganan berita acara sidang. Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua atau hakim tunggal dan juga panitera. Ya, jika salah satu dari mereka berhalangan, maka alasan berhalangannya itu harus dinyatakan di dalam berita acara persidangan. Gitu. Selanjutnya, lalu apabila hakim ketua atau hakim tunggal dan panitera berhalangan untuk menandatangani berita acara sidang tadi, maka berita acara sidang ditandatangani oleh ketua pengadilan pajak bersama dengan salah seorang anggota panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya
hakim ketua atau hakim tunggal dan panitera. Nah, jadi tetap juga dinyatakan di sana alasan mengapa itu mereka berhalangan untuk menandatangani berita acara sidang tersebut. Ya, selanjutnya, baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan Putri Tania. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih rekan Bram. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Dengar. Tes. Oke, lanjut pembahasan yang akan dibahas di sini terkait dengan jangka waktu pengambilan keputusan, di mana sebenarnya terkait pembahasan ini tuh sudah disinggung sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu oleh kelompok 4 mengenai pemeriksaan dengan acara biasa dengan acara cepat. Next. Iya, jadi dalam pengambilan putusan untuk acara biasa di sini, untuk banding dengan gugatan itu berbeda jangka waktunya, di mana kalau misalnya untuk banding pengambilan putusan pemeriksaan dengan acara biasa terhadap banding, dia memiliki jangka waktu pengambilan keputusan selama 12 bulan. Surat banding itu diterima, dan misal dalam hal khusus itu terdapat hal jangka waktu ini tuh bisa diperpanjang hingga paling lama 3 bulan. Begitu juga kalau untuk gugatan, dia sama bisa diperpanjang dalam hal khusus 3 bulan, hanya saja bedanya itu dalam pengambilan putusan pemeriksaan dengan acara biasa terhadap gugatan, dia itu memiliki jangka waktu paling lama itu 6 bulan sejak surat gugatan diterima, dan dalam hal khusus tadi itu bisa diperpanjang selama 3 bulan. Next. Nah, gimana kalau misalnya gugatan selain atas pelaksanaan penagihan pajak itu tidak diputus nih dalam jangka waktunya? Maka kalau misalnya dalam kondisi seperti ini tuh pengadilan pajak harus wajib mengambil putusan pengadilan ini melalui pemeriksaan dengan acara cepat, di mana untuk jangka waktunya dia itu harus diambil dalam jangka waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud dilampaui. 6 bulan di sini itu maksudnya 6 bulan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya mengenai pengambilan putusan pengadilan dengan acara biasa. Next. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat ini bisa dinyatakan tidak dapat diterima diambil apabila diambil dalam jangka waktu pertama itu ada 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan itu dilampaui, atau 30 hari sejak banding atau gugatan ini itu diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui. Next. Nah, lalu kalau misalnya case-nya ini tuh ternyata ada kekeliruan, di mana misalnya kayak kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penghitungan, maka pengadilan pajak ini tuh harus mengambil putusan atau penetapan ini itu melalui acara cepat, dengan acara cepat. Nah, jangka waktunya itu tuh diambil selama 30 hari sejak kekeliruan atau kesalahan tulis itu dimaksud itu bisa diketahui gitu, atau mungkin sejak permohonan salah satu pihak itu diterima. Next. Nah, putusan dengan acara cepat terhadap sengketa, ini beda case lagi ya. Jadi kalau misalnya ada putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak, selama ini berupa tidak dapat diterima, maka perlu diambil putusan itu dalam jangka waktu 30 hari sejak surat banding atau surat gugatan itu diterima. Next. Nah, dalam hal ini misalnya kayak putusan pengadilan pajak itu diambil terhadap sengketa pajak yang didasarkan pertimbangan hukum, ternyata itu bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Maka si pemohon banding
pemohon banding atau penggugat ini itu bisa mengajukan gugatan kepada peradilan yang berwenang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Tia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan putusan. Nah, ini tuh diatur di Undang-Undang Peradilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, bahwa putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Jadi intinya, kalau misalnya putusan pengadilan pajak tuh dapat langsung dilaksanakan, jadi nggak perlu nunggu keputusan pejabat yang berwenang, kecuali tadi ada peraturan perundang-undangan mengatur lain. Nah, ini pada dasarnya putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan, kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, putusan pengadilan pajak menyebabkan pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak yang diperlukan pembayar pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud. Jadi kan tadi di sini disebutkan kalau misalnya putusan pengadilan pajak itu langsung dapat dilaksanakan, kecuali ini kalau misalnya ada kelebihan pembayaran pajak. Nanti Kepala Kantor Pelayanan Pajak itu menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak agar mendapat pembayaran pajaknya. Selanjutnya itu di pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan kalau apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga. Nah, imbalan bunganya ini sebesar 2% untuk paling lama 24 bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi tadi kalau misalnya dia ada kelebihan pembayaran pajak, itu nanti pokok ditambah dengan bunga sebesar 2%, paling lama 24 bulan. Hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan telah diucapkan. Nah ini jadi nanti salinan putusannya akan dikirimkan kepada pihak dalam jangka waktu 30 hari. Nah untuk putusan pengadilan pajak itu harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Jadi nanti pejabat yang berwenang itu akan melaksanakan putusan pengadilan pajak itu terhitung 30 hari sejak tanggal diterimanya putusan. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, yaitu tadi 30 hari, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Jadi nanti kalau misalnya ada pejabat yang berwenang, itu dia tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu yang ini, 30 hari ini, maka nanti akan dikenakan sanksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya sekarang. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya minta maaf untuk tidak on kamera karena gangguan jaringan, ditakutkan nanti bisa out. Kemudian saya jelaskan tentang amar putusan pengadilan pajak. Nah, apa itu amar putusan pengadilan pajak? Amar putusan pengadilan pajak adalah bunyi putusan yang terletak pada bagian akhir dari putusan setelah kata memutuskan atau mengadili yang terdiri dari menolak, kemudian mengabulkan sebagian atau seluruhnya, kemudian menambah pajak yang harus bayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, atau membatalkan. Kemudian selanjutnya, matriks penerbitan amar putusan ini dapat kita lihat seperti berikut. Untuk banding, jika syarat formalnya memenuhi dan matriks sengketa tidak memenuhi, maka amar putusan menolak.
Kemudian untuk gugatan, apabila syarat formal yang memenuhi dan syarat sengketanya tidak terpenuhi, Mohon maaf, terdapat sedikit gangguan. Rekan kami Sekar suaranya hilang mungkin karena ada gangguan sinyal. Baik, karena rekan Sekar sedang mengalami gangguan sinyal sehingga tiba-tiba keluar dari ruangan Zoom ini, maka untuk sementara saya akan mengambil alih penjelasan mengenai matriks amar putusan berikut ini. Jika pertama kita lihat jenis amarnya itu menolak, ya, kemudian menolak itu dalam hal putusan banding itu kita lihat syarat formalnya. Ternyata syarat formalnya terpenuhi, tetapi ternyata materi sengketanya itu tidak terpenuhi. Nah, maka keluarlah putusan menolak gitu. Untuk gugatan juga sama seperti itu, syarat formalnya dia terpenuhi, tetapi pada materi sengketa ternyata tidak terpenuhi. Maka juga putusan yang keluar adalah menolak. Lantas, untuk putusan yang kedua, amar putusan kedua yaitu mengabulkan sebagian atau seluruhnya, di dalam banding ini ternyata syarat formalnya terpenuhi, serta materi sengketanya juga terpenuhi. Nah, maka dipertimbangkan atau diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, berdasarkan pengetahuan hakim dan juga fakta-fakta dalam persidangan. Nah, itu hakim mengambil putusan bisa mengabulkan seluruhnya atau hanya mengabulkan sebagian yang dibanding atau diajukan banding oleh pemohon banding. Yang ketiga, itu jenis amarnya adalah menambah gitu ya. Kalau menambah ini ternyata pada banding itu syarat formalnya terpenuhi dan pada materi sengketa itu oleh majelis hakim atau hakim tunggal itu dia memberikan itu ditambah begitu, menambah jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian untuk jenis amar putusan yang tidak dapat diterima untuk banding itu syarat formalnya tidak terpenuhi. Begitu pula pada gugatan itu syarat formalnya tidak terpenuhi. Misalkan syarat formal yang tidak terpenuhi sehingga tidak diterima ini ketika dia mengajukan surat banding gitu ya, surat untuk mengajukan pemohon banding itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Mungkin seharusnya dia menggunakan bahasa Indonesia tapi dia nggak menggunakan bahasa Indonesia. Gitu ya, itu contoh ekstrim. Misalkan seperti itu. Atau mungkin syarat formalnya ini pada suratnya itu tidak ditandatangani atau tidak lengkap. Nah, itu kan berarti syarat formalnya gugur gitu, tidak terpenuhi ya. Itu contoh ekstrim sih. Kemudian yang kelima, untuk jenis amar putusan membetulkan kesalahan tulis atau hitung, itu pada banding maupun gugatan syarat formalnya sama, yaitu dibetulkan, gitu ya. Dan yang terakhir, untuk yang membatalkan itu pada gugatan itu syarat formal maupun syarat sengketanya itu terpenuhi, gitu ya, terpenuhi sehingga keluar amar putusan membatalkan. Gitu ya. Membatalkan apa? Membatalkan atas surat-surat ketetapan atau mungkin pelaksanaan penagihan pajak ya yang digugat oleh wajib pajak atau penanggung pajak, gitu. Baik, apakah rekan Sekar sudah bisa kembali? Oke, karena rekan Sekar masih belum bisa kembali, maka saya akan ambil alih dulu untuk sementara. Kemudian untuk dokumen putusan pengadilan pajak itu ada dua ya, banding sama gugatan. Karena memang dua itu yang menjadi wewenang dari pengadilan pajak. Baik, selanjutnya
Untuk karakteristik dari dokumen putusan banding itu sendiri, yang pertama, pasti akan disebutkan di sana jenis pajaknya, kemudian tahun pajaknya, lalu pokok sengketa, kemudian menurut terbanding, bagaimana fakta-fakta yang diungkapkan oleh terbanding, gitu ya, di dalamnya, di dalam dokumen putusan itu pasti ada. Menurut terbanding, dia akan mengungkapkan seperti apa pendapatnya dan juga kronologinya dia mengeluarkan putusan, mengeluarkan surat ketetapan itu seperti apa, gitu ya misalkan. Kemudian menurut pemohon itu sendiri, pemohon akan mengcounter atau dia akan kontra dengan menurut terbanding, ya, sehingga timbul sengketa itu. Kemudian barulah bagaimana menurut majelis, gitu ya, berdasarkan fakta persidangan, pengetahuan hakim dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Lalu majelis hakim ataupun hakim tunggal dalamnya nanti akan menimbang, mengingat dan baru memutuskan. Nah, di situ nanti ada bunyi putusan, bisa jadi menolak, mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya gitu. Itu di bagian paling akhir biasanya. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Abu Rizal Athorik. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya rekan Bramasta dan juga teman-teman. Pertama-tama saya mohon maaf izin on cam off cam terlebih dahulu karena memang di sini sinyalnya kadang agak bermasalah sertifikat, tapi semoga kedepannya ini tidak menjadi masalah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu contoh putusan banding di pengadilan pajak, yaitu putusan 108.552/12/2012 PP MXIVA tahun 2019. Jadi di sini untuk sengketa pajak sebenarnya tahun 2012, namun diputusnya itu tahun 2019. Oke, lanjut. Ya, pokok sengketanya itu yang paling secara garis besar itu adalah nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding adalah koreksi dasar DPP PPh pasal 23 sebesar 2,1 triliunan ya, yang tidak disetujui oleh pemohon banding. Jadi di sini pihak DJP atau otoritas pajak ini menemukan adanya koreksi DPP atas PPh pasal 23, namun dari pemohon banding atau wajib pajaknya ini tidak menyetujui besaran koreksi sebesar 2,1 triliun ini. Oke, lanjut. Nah, dasar hukum yang dipakai dalam pengadilan ini yang pertama adalah UU pasal 23 ayat 1 mengenai penghasilan pasif dan UU pasal UU PPh pasal 15 ayat 1 yang mengatur mengenai jatuh tempo pembayaran bunga, dividen, dan lain sebagainya. Itu teman-teman mungkin sudah belajar dan udah nggak asing lagi ya dengan pasal-pasal ini. Dan yang terakhir ini adalah dokumen perjanjian peminjaman uang tanpa nomor tanggal 3 Oktober tahun 2011 halaman 2 angka 4 dan angka 6. Ini adalah dokumen perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman bunga dengan pemohon banding atau yang mengajukan atau wajib pajak yang bersengketa dengan DJP ini, begitu. Oke, lanjut. Nah, yang menjadi poin penting dalam surat perjanjian ini adalah halaman 2 angka 4 yang berbunyi pinjaman ini diberikan dengan beban bunga sebesar 13,5% per tahun atau mengikuti rate bunga bank yang berlaku, dan bunga tersebut dapat dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama per 6 bulanan. Bunga akan dikenakan mulai dari tanggal penarikan sampai dengan akhir dari semester. Untuk mengamankan kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul, perhitungan dari bunga yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua bersifat final. Pihak pertama di sini maksudnya adalah pemberi pinjaman dan pihak kedua adalah pemohon banding atau yang menerima pinjaman. Lalu pada halaman 2 angka 6 berbunyi, pihak kedua harus membayar sesuai ketentuan yang semua
yang semua pajak-pajak, biaya-biaya, tagihan-tagihan, ataupun kewajiban-kewajiban yang timbul sekarang atau kemudian hari yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan dan berlangsungnya perjanjian ini. Jadi dari kedua pihak ini juga sudah menyetujui bahwa adanya nanti pembiayaan-pembiayaan terkait dari peraturan pemerintah dalam hal ini perpajakan itu juga harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada perjanjian ini. Kalau teman-teman di sini baca pada angka 4 di sini bunga harus dibayarkan setiap 6 bulanan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, namun mohon maaf tadi maksudnya dapat dibayarkan setiap 6 bulanan gitu ya. Sejak jatuh dalam tiap semester ya. Namun dalam hari ini karena ada klausul dapat pada angka 4 halaman 2 tadi, pemohon banding itu tuh menafsirkan bahwasannya itu tuh pembayarannya itu nggak harus setiap 6 bulan sekali gitu. Jadi mereka ngambil tindakan untuk enggak juga membayar tiap 6 bulan sekali, melainkan nanti membayarnya di akhir jatuh tempo, yaitu di tahun ketiga perjanjian, di saat mereka harus membayar semua pokok-pokok utangnya. Namun meski mereka membayar nanti di akhir, tapi pada setiap tahunnya mereka itu juga membebankan biaya bunga yang mana enggak mereka bayarkan kepada pihak pertama atau pemberi pinjaman. Nah, dari sinilah yang kemudian membuat adanya koreksi yang cukup besar dari pihak Fiskos atau DJP, karena di sini pihak wajib pajak atau pemohon banding itu menafsirkan suatu hal yang sifatnya itu padahal sudah jelas mereka itu membebankan, namun mereka itu tuh nggak membayar gitu loh, nggak membayar pajaknya. Jadi kayak apa ya, sudah dibebankan tapi sudah diakui tapi nggak juga bayar PPh pasal 23-nya. Di sini yang membuat adanya koreksi dari pihak DJP begitu. Oke, lanjut. Nah, jadi karena adanya suatu ketidaksesuaian antara apa yang dicatat dengan apa yang dibayarkan, pihak DJP di sini mohon maaf, pihak pengadilan pajak di sini mengambil hasil banding menolak atas putusan menolak atas banding yang diajukan oleh pemohon banding karena tidak adanya kesesuaian tadi antara apa yang mereka catat dengan apa yang mereka bayarkan, sehingga hasil akhir yang diberikan adalah menolak putusan banding yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni tahun 2016 atas nama pemohon banding. Begitu, teman-teman. Oke, bisa next. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke rekan Bram. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya akan diterangkan oleh rekan Putri Tania. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Bram dan Torik. Selanjutnya ini ada materi tambahan ya terkait dengan pelaksanaan putusan. Next. Ya, putusan banding dan gugatan di sini yang poin pertama itu, pejabat yang berwenang melaksanakan putusan banding itu adalah kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP di mana tempat WP terdaftar, atau PKP dikukuhkan atau tempat objek pajak diadministrasikan pada saat diterima putusan. Kedua, itu pejabat yang berwenang melaksanakan putusan gugatan adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menerbitkan surat keputusan atau surat yang menjadi objek yang diajukan gugatan pada saat diterima putusan. Yang ketiga ini, pejabat yang berwenang melaksanakan putusan gugatan dengan amar putusan membatalkan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak adalah kepala kantor WP, kantor wilayah DJP yang membawahi kantor pelayanan pajak, tempat WP terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan atau tempat objek pajak diadministrasikan pada saat diterima putusan. Next. Nah, terkait putusan banding dan gugatan ini, KPP yang menerima putusan banding dan atau putusan gugatan itu meneliti apakah putusan yang diterima merupakan wewenang dari KPP yang bersangkutan.
dalam hal putusan yang diterima ternyata bukan merupakan wewenang KPPY, maka asli atau salinan putusan ini itu diteruskan ke KPP atau unit kerja lain atau pejabat yang berwenang melaksanakan putusan dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Next. Nah, penelitian atas putusan banding dan atau gugatan. Pertama itu, pejabat yang berwenang melakukan penelitian atau putusan banding atau dan putusan gugatan yang mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama itu terkait keabsahan putusan dari adanya kemungkinan putusan yang tidak sah. Nah, kedua ini ada kebenaran putusan dari adanya kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. Yang ketiga, keberadaan masih ada atau tidaknya objek sengketa itu. Nah, keempat ini ada ketersediaan data dan atau informasi sebagai masukan untuk pengajuan peninjauan kembali dan atau yang terakhir pemanfaatan data dan atau informasi dalam putusan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang lain. Nah, hasil penelitian putusan banding atau putusan gugatan itu nantinya akan dituangkan dalam LP2PP. Nah, laporan pelaksanaan putusan pengadilan pajak yang selanjutnya disingkat LP2PP adalah laporan hasil penelitian sebagai dasar penerbitan surat pelaksanaan putusan banding atau pelaksanaan putusan gugatan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan banding dan putusan gugatan. Next. Tadi kan ngomongin tentang putusan banding dan gugatan. Nah, kalau sekarang khusus putusan banding. Next, pelaksanaan putusan banding. Pertama itu, untuk kepentingan sistem administrasi perpajakan, maka pelaksanaan putusan itu dimulai dengan menerbitkan SP2B. SP2B ini atau surat pelaksanaan putusan banding, yang selanjutnya disingkat SP2B itu adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk melaksanakan putusan banding dari pengadilan pajak agar putusan tersebut itu dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan. Nah, berdasarkan amar putusan yang sudah dijelaskan oleh Sekar tadi, pelaksanaan putusan banding itu terdiri dari 2 kelompok, yaitu pelaksanaan putusan banding dengan amar putusan selain membatalkan dan pelaksanaan putusan banding dengan amar putusan membatalkan. Next. Pelaksanaan putusan banding dengan amar putusan membatalkan merupakan pelaksanaan putusan terkait amar. Yang pertama itu membatalkan surat keputusan keberatan dan membatalkan surat ketetapan pajak serta memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan. Yang kedua ini membatalkan surat keputusan keberatan dan memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan. Yang ketiga, membatalkan surat keputusan keberatan dan membatalkan surat ketetapan pajak tanpa memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan, atau membatalkan surat keputusan keberatan tanpa memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan. Pelaksanaan putusan banding dengan amar putusan selain membatalkan merupakan pelaksanaan putusan terkait amar. Yang pertama itu ada menolak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bram gitu ya. Terus yang kedua ini ada tidak dapat diterima. Yang kedua tidak dapat diterima. Yang ketiga mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Yang keempat bisa menambah pajak yang harus dibayar, atau amar putusan itu berupa membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung.
Nah, lanjut ke pelaksanaan putusan banding. Di sini putusan banding dilaksanakan oleh Kepala KPP dimulai dengan menerbitkan SP2B seperti yang sudah disinggung di awal ya, yang menyatakan jumlah pajak sebelum dan sesudah amar putusan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Next. Selanjutnya akan saya lanjutkan. 2B dalam rangka pelaksanaan putusan banding dengan amar selain membatalkan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila amar putusan menolak maka jumlah pajak sebelum putusan yang semula dan sesudah putusan menjadi tetap sama. Putusan tidak dapat diterima, maka jumlah pajak sebelum putusan yang semula dan sesudah putusan menjadi tetap sama. Dan ketiga, apabila amar putusan mengabulkan sebagian atau seluruhnya, maka jumlah pajak sebelum putusan yang semula berdasarkan dan jumlah pajak sesudah putusan menjadi berdasarkan jumlah pajak menurut amar putusan banding. Yang keempat, apabila amar putusan menambah pajak yang harus dibayar, maka jumlah pajak sebelum putusan yang semula berdasarkan jumlah pajak menurut pajak putusan menjadi berdasarkan jumlah pajak menurut amar putusan banding. Untuk selanjutnya, penerbitan SP2B dalam rangka putusan banding dengan amar membatalkan berlaku ketentuan sebagai berikut. Apabila amar putusan membatalkan surat keputusan keberatan dan membatalkan surat ketetapan pajak serta memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan, maka jumlah pajak dalam surat keputusan keberatan dan jumlah pajak sesudah putusan menjadi berdasarkan jumlah pajak menurut amar putusan banding. Dan selanjutnya, apabila amar putusan membatalkan surat keputusan keberatan dan memutuskan jumlah pajak sebelum putusan yang semula berdasarkan jumlah pajak dalam surat keputusan keberatan dan berdasarkan jumlah pajak menurut amar putusan banding. Apabila amar putusan membatalkan surat keputusan keberatan dan membatalkan surat ketetapan pajak tanpa memutuskan materi atau jumlah pajak yang disengketakan, maka jumlah pajak sebelum putusan berdasarkan jumlah pajak dalam jumlah surat keputusan keberatan dan jumlah pajak sudah putusan menjadi berdasarkan jumlah pajak menurut surat pemberitahuan wajib pajak. Surat keputusan keberatan tanpa memutuskan materi atau jumlah yang disengketakan, maka berdasarkan jumlah pajak dalam surat keputusan keberatan dan jumlah pajak sesudah putusan menjadi berdasarkan jumlah pajak dalam surat keberatan wajib pajak jika pertimbangan pembatalan oleh majelis hakim karena penerbitan surat keputusan keberatan tidak memenuhi syarat formal. Dan penetapan pajak jika pertimbangan pembatalan oleh majelis hakim karena surat keberatan wajib pajak tidak memenuhi syarat formal sehingga keberatan. Selanjutnya, untuk penerbitan SP2B dapat menyebabkan jumlah pajak yang masih harus bayar ditambah kelebihan saya ulangi, penerbitan SP2B dapat menyebabkan jumlah pajak yang masih harus bayar bertambah, kelebihan pembayaran pajak atau nihil. Dan dalam putusan banding menyebabkan jumlah pajak harus bayar bertambah tersebut merupakan dasar penagihan pajak dan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya,
dalam hal putusan banding menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, Kepala KPP menerbitkan SKP KPP dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal diterima putusan. Berdasarkan putusan banding dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya, pelaksanaan putusan gugatan. Menerbitkan surat keputusan atau surat yang menjadi objek gugatan. Putusan gugatan ini dilaksanakan dengan menerbitkan SP 2G dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan, dan surat putusan pelaksanaan putusan gugatan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk melaksanakan putusan gugatan dari pengadilan pajak agar putusan tersebut dapat. Selanjutnya, Oke. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pelaksanaan putusan gugatan. Jadi SP2G itu berfungsi untuk 4 hal, yaitu pertama melaksanakan putusan gugatan yang amar putusannya menyatakan membatalkan pelaksanaan atau surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan surat paksa, SPMP, pengumuman lelang, dan atau keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang kedua, melaksanakan putusan gugatan yang amar putusannya menyatakan membatalkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan, dan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat DJP. Yang ketiga, melaksanakan putusan gugatan yang amar putusannya menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau melaksanakan putusan gugatan yang amar putusannya menyatakan menolak atau tidak dapat diterima. Oke, next. Pelaksanaan atas putusan gugatan dilakukan dengan memperhatikan amar putusan, jenis putusan yang menjadi dasar objek gugatan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu berdasarkan amar putusan dan jenis keputusan yang menjadi dasar objek gugatan, maka amar putusan gugatan dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis keputusan. Yang pertama itu membatalkan pelaksanaan atau surat keputusan atau surat yang berkaitan dengan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, dan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Kedua, membatalkan surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, membatalkan surat keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke, next. Jenis keempat, membatalkan surat pemberitahuan bahwa keberatan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan. Kelima, membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keenam, membatalkan surat keputusan atau surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Ketujuh, mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan penggugat. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lalu mengenai tambahan pelaksanaan putusan pengadilan tadi, teman-teman bisa juga melihatnya langsung di SE 14 tahun 2014 jika teman-teman penasaran lebih detailnya itu seperti apa. Lalu berikutnya kami buka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Atas nama siapa dan nomor absen berapa disebutkan? Nama saya Andin, absen 6, ingin bertanya, apakah memungkinkan jika putusan yang sudah dibacakan di depan umum dan diputus ternyata terdapat kesalahan tulis? Jika iya, kira-kira bagaimana teknis penyelesaiannya? Apakah pelaksanaan putusan tetap dilanjutkan jika hanya terdapat kesalahan tulis? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Erika, absen 10. Tadi kan disebutkan bahwa jangka waktu pengambilan keputusan terhadap banding itu
12 bulan sejak surat banding diterima, sedangkan gugatan itu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Nah, jangka waktu ini dapat diperpanjang selama paling lama 3 bulan dalam hal khusus. Saya masih bingung hal khusus yang dimaksud di sini tuh seperti apa aja sih? Terima kasih. Baik, akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga, untuk C1 kami buka 3 dulu ya, tadi lupa disebutkan. Izin bertanya? Ya, silakan. Saya Agus, absen 04. Terkait sidang pengadilan pajak yang sifatnya terbuka, saya ingin bertanya kaitan dengan pasal 34 Undang-Undang KUP. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, bahwa data perpajakan wajib pajak merupakan hal yang bersifat rahasia dan ada larangan bagi pejabat yang berwenang untuk memberitahukan pada pihak lain. Kemudian ayat 2A dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai pengecualian yang diberikan. Salah satunya terkait sidang dalam pengadilan. Yang saya ingin tanyakan, mengapa sidang pengadilan pajak tidak dibuat tertutup saja, mengingat data perpajakan wajib pajak merupakan hal yang bersifat rahasia. Baik, akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan dari ketiga rekan yang telah disampaikan. Kami mohon izin untuk meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, mohon perhatian dari rekan-rekan. Kami akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu yang tadi diajukan oleh Saudari Andin, akan dijawab oleh rekan kami, rekan Siti Mutiara Ramadanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya saya ingin izin untuk menjawab pertanyaan dari Andin. Nah, kira-kira apakah bisa jika putusannya sudah dibacakan di depan umum gitu ya, yang terbuka untuk umum, itu ada kesalahan tulis. Nah, ini saya cari-cari putusan yang mengalami pembetulan, itu jawabannya sangat bisa. Jadi yang namanya putusan pengadilan kan yang buat juga manusia, jadi bisa. Nah, ini contoh putusan pengadilan pajak yang hasil pembetulan. Nah, ini untuk nomor putusannya, ini bisa dilihat gitu, nomor putusannya tuh dia sama untuk nomor putusannya. Nah, jadi yang membedakan itu hanya ada huruf R gitu.
Jadi saya kurang tahu juga ini R ini singkatannya apa, tapi mungkin hasil pembetulan atau revisi gitu ya. Nah ini dia ada kesalahan gitu. Nah ini, jadi kesalahannya itu saya ambil dari putusan terkait sengketa bea masuk. Nah ini ada kesalahannya itu ada tertulis ini kantor pelayanan bea cukai Tanjung Emas. Nah seharusnya dia kantor pelayanan utama bea dan cukai tipe A Tanjung Priok. Jadi sangat-sangat dimungkinkan jika ada kesalahan di tulis maupun kesalahan hitung. Nah ini untuk teknisnya saya baca-baca di SE, itu kalau putusan banding dan putusan gugatan yang di dalamnya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung itu ditunda pelaksanaannya sampai diterimanya putusan banding dan putusan gugatan yang dibetulkan. Jadi nanti ditunda dulu pelaksanaan putusannya sampai putusan tersebut dibetulkan. Nah nanti pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan putusan itu mengirimkan surat permohonan pembetulan putusan. Jadi surat permohonan pembetulan putusan itu dikirimkan ke pengadilan dengan tembusan ke wajib pajak dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Jadi kan setelah menerima putusan nanti itu kan diteliti nih oleh pejabat yang berwenang, termasuk penelitian apakah ada salah tulis atau salah hitung. Nah, kemudian nanti sesuai pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pengadilan Pajak, nanti pengadilan pajak tuh akan melakukan pemeriksaan acara cepat gitu. Karena ada kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Nah, nanti berdasarkan pasal 82 itu juga disebutkan kalau penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung nanti diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak kekeliruan tersebut diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima. Nah, jadi nanti putusan banding dan putusan gugatan hasil pembetulan yang sudah tidak terdapat unsur kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung nanti dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Seperti itu. Apakah kira-kira menjawab? Baik, terima kasih banyak Tia atas jawabannya. Sama-sama. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi diajukan oleh Saudari Erika, akan dijawab oleh rekan kami, rekan Putri Tania. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, sebelumnya terima kasih Erika sudah bertanya. Jadi terkait pembahasan mengenai jangka waktu pengambilan keputusan ini, sebenarnya itu berasal dari pasal 81 dan 82 UU Pengadilan Pajak. Nah, untuk jangka waktu pengambilan putusan pemeriksaan dengan acara biasa terhadap banding dan gugatan ini itu lebih tepatnya diatur di pasal 81 ayat 1 dan 2, dan untuk keterangan mengenai perpanjangan ini diatur di pasal 3 dan 4. Nah, pertanyaan Erika ini terkait apa sih hal khusus yang dimaksud di sini ya? Nah, kalau misalnya saya lihat di bagian penjelasan dari pasal 81 ayat 3 ini, hal khusus yang dimaksud ini itu antara lain pembuktian sengketa yang dinilai rumit dan juga pemanggilan saksi yang memerlukan waktu cukup lama. Kira-kira begitu Erika, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih banyak Putri Tania. Iya, terima kasih juga. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir di sesi pertama, tadi ditanyakan oleh rekan Agus ya, akan dijawab oleh rekan kami, rekan Siti Mutia. Lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Agus. Nah, Agus ini bertanya apakah tadi syarat sidang terbuka untuk umum dan bagaimana kalau misalnya data perpajakan itu kan tadi sifatnya rahasia gitu. Nah, jadi ini sebenarnya udah pernah ada constitutional review dari MK gitu. Jadi di sini tuh disebutkan gitu ya. Nanti saya boleh kirim putusan MK-nya gitu. Jadi constitutional review terkait dengan apakah pengadilan pajak ini apa tadi? Sebentar ya, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat belum ya? Jadi
saya bacakan aja. Jadi tadi kan ada constitutional review. Jadi nanti ini kalau pas saya baca di putusan MK-nya itu ada permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan AKUO, Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang KUP, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di sini berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, salah satunya disebutkan asasnya itu ada semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, di penjelasan Undang-Undang Pengadilan Pajak itu tuh ada kalau misalnya Undang-Undang Pengadilan Pajak itu dia sidang peradilannya pada prinsipnya itu dilaksanakan secara terbuka. Namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan secara tertutup. Sedangkan pembacaan putusan hakim pengadilan pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nah, jadi karena tadi itu pengadilan pajak yang merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan lingkup tata usaha negara gitu. Jadi sebagai pengadilan yang bersifat khusus, maka pengadilan pajak pun memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan pengadilan lainnya. Salah satunya tadi sidang pengadilan pajak itu dilaksanakan secara terbuka, namun pada agenda yang terkait dengan data wajib pajak, sidangnya dilaksanakan secara tertutup. Nah, hal ini didasarkan pada ketentuan rahasia jabatan pada Undang-Undang Perpajakan yang sangat ketat. Latar belakangnya itu diadakan ketentuan rahasia jabatan ini ialah mencegah disalahgunakannya bahan-bahan keterangan dari wajib pajak yang bersangkutan dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan yang ada. Itu karena kan itu merupakan rahasia pribadi ya, seperti itu. Baik, apakah sudah rekan Tia? Terima kasih atas jawabannya. Ya, sebelumnya saya juga ingin menambahkan ya, tadi dari jawaban rekan Tia tadi, pada intinya memang seperti itu. Kemudian untuk misalkan ya, ilustrasinya itu, misalkan seperti ini. Memang secara umum, default-nya itu kan ketika melakukan persidangan gitu ya, terutama di pengadilan pajak itu kan sebenarnya meniadakan rahasia jabatan begitu. Ketika kita mengatakan dalam konteks persidangan gitu ya, keterangan saksi ataupun keterangan pihak-pihak itu. Tetapi hal ini tadi sekali lagi dikatakan dapat dimungkinkan ketika melakukan pemeriksaan di persidangan itu dilakukan secara tertutup ya, karena mungkin ada beberapa rahasia memang itu kalau dibuka itu akan merugikan salah satu pihak gitu ya yang bersengketa, bisa disalahgunakan oleh lawan atau kompetitornya dan sebagainya. Misalkan ketika membahas mengenai sengketa terkait dengan formula atau bahan yang sangat rahasia bagi perusahaan yang dia sedang mengajukan permohonan banding tadi, itu kan bisa jadi terkait dengan bahan formula, volumenya atau jenisnya itu bisa jadi kan disengketakan dengan otoritas pajak. Nah, hal yang seperti itu bisa dilakukan pemeriksaan atau persidangan secara tertutup. Tetapi nanti ketika melakukan pembacaan putusan itu tetap harus dilakukan secara terbuka oleh untuk umum gitu. Karena ketika pemeriksaan itu sifatnya beda antara pemeriksaan dengan pembacaan putusan itu. Ketika pemeriksaan itu kan dia mendetil, di dalamnya itu keterangan saksi dan sebagainya itu sangat detail sekali terkait hal-hal atau materi apa yang disengketakan. Sementara ketika nanti di pembacaan putusan itu tidak akan sedetil itu, tidak akan sedetil ketika proses pemeriksaannya, pembacaan putusan. Cukup nantikan pada akhirnya dia apakah putusan itu menerima, menerima atau mengabulkan sebagian seluruhnya, menolak atau dan yang sebagainya itu. Sehingga itu tidak akan dianggap tidak akan membahayakan atau tidak akan merugikan kedua belah pihak. Justru itu akan memberikan yang namanya transparansi dalam pembacaan putusan. Sehingga nanti khalayak ramai atau khalayak umum itu akan mengetahui sebenarnya ujungnya atau titik terang atau titik temu dari kasus sengketa ini gimana sih begitu. Begitu mungkin rekan Agus. Terima kasih atas penjelasannya. Oh baik, iya, mau nambahin tadi yang putusan MK-nya itu bisa diakses di PUU, putusan nomor 133 PUU SII 3 kali 2015. Jadi nanti bisa dilihat kalau itu udah pernah sebelumnya di constitutional review. Terima kasih. Baik,
berikutnya untuk sesi kedua mungkin ada beberapa teman yang ingin menanyakan atau ada hal yang kurang jelas lagi ingin ditanyakan kepada kami. Izin bertanya. Ya, silakan rekan. Nama saya Afulina, nomor absen 3. Di slide 9 tadi disebutkan bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua. Dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pengambilan keputusannya kalau misalnya dalam pengambilan suara itu jumlahnya sama antara yang setuju dan menolak? Begitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari saudari akan kami tampung terlebih dahulu. Berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Izin bertanya. Ya, silakan. Terkait pelaksanaan putusan, tepatnya pada pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, itu kan tadi menyebutkan bahwa pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Nah, itu tuh sanksi apa ya kira-kira yang diperlakukan? Terima kasih. Baik, akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaan. Izin bertanya, Bro. Ya, silakan. Ya, tadi kan jangka waktunya itu kalau banding kan 12 bulan ya, habis itu gugatan 6 bulan. Nah, apakah selama pandemi ini ada penundaan jangka waktu tersebut atau tetap mengingatkan ada pembatasan interaksi seperti itu? Boleh nanya satu lagi nggak, Bram? Materi. Mohon maaf, kami batasi untuk pertanyaan ini 3 dulu karena juga waktunya sudah menunjukkan pukul 10.53. Dan nanti kami takutnya ketika berdiskusi dan menyampaikan jawaban tidak cukup begitu. Mohon maaf. Siap. Ya. Ya, baik, rekan-rekan dan Bapak, kami mohon waktu terlebih dahulu untuk cek apakah suara saya terdengar. Baik, kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan di gelombang kedua. Pertanyaan pertama dari rekan Afu mengenai bagaimana sih sebenarnya kalau misalkan ternyata dari hasil musyawarah majelis hakim tadi tidak ketemu titik terangnya nih, dan juga ketika voting itu ditakutkan nanti ternyata jumlah antara yang sepakat dengan nggak sepakat itu sama gitu. Oke, saya akan menjawab itu. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak terlebih dahulu. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak itu kan disebutkan bahwa majelis hakim itu dalam memutus
perkara itu majelis hakim itu dari 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota gitu ya. Itu kan artinya ganjil, ada 3 orang. Kemudian kalau kita merujuk lagi di dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang 48 tahun 2009. Di sana dikatakan ayat 1 bahwasanya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ya, susunan itu adalah seorang hakim ketua dan juga 2 orang hakim anggota, gitu. Nah, secara umum, gitu ya, kalau kita lihat majelis hakim itu jumlahnya itu pasti ganjil. Ya. Tidak ada majelis hakim yang dia itu jumlahnya genap, gitu. Nah, hal ini tentu mengandung satu maksud, ya, seperti yang ditakutkan saudari Afu tadi. Bagaimana sih kalau ternyata hasil voting itu jumlahnya seimbang atau sama antara yang dia sepakat dengan yang nggak sepakat, gitu. Nah, karena jumlahnya ganjil ini kan nggak mungkin akhirnya antara yang sepakat dengan nggak sepakat itu seimbang, gitu. Bayangkan 3 orang, pasti nanti ada 2 atau 1, gitu ya, 2 lawan 1. Atau kalau dia misalkan 5 orang, gitu ya, tidak mungkin 2,5 gitu. Jadi nanti pasti keputusan itu akhirnya bulat, pasti ada salah satu yang jumlahnya lebih banyak daripada yang lainnya, baik itu yang sepakat ataupun yang tidak sepakat. Dan sekali lagi tadi, yang tidak sepakat dengan putusan itu dia akan dituangkan, gitu ya, di dalam putusannya itu ditulis kenapa tidak sepakatnya, siapa yang nggak sepakat, apa alasannya, seperti itu. Apakah sudah menjawab, saudari? Sudah menjawab. Terima kasih atas penjelasannya, Bram. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya tadi dari rekan Ilma ya, akan dijawab oleh rekan Siti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilma tentang kalau bagaimana jika ada pejabat yang berwenang itu tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak. Nah, ini mengacu pada ketentuan dalam pasal 116 ayat 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena kan pengadilan pajak ini di bawah lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, maka saya mengacu pada sini. Nah, jadi di sini diatur bahwa pemberian sanksi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif, diumumkan pada media massa cetak, diajukan kepada presiden dan kepada lembaga perwakilan rakyat. Nah, ini sehubungan dengan ketentuan kepegawaiannya di tingkat sanksi administratif itu diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan. Nah, itu terdiri atas ada sanksi administratif ringan, ada sedang, ada berat. Nah, ini sanksi administratif yang ringan itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan atau hak-hak jabatan. Nah, sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang paksa, ganti rugi, pemberhentian sementara. Lalu kalau yang beratnya itu ada pemberhentian tetap. Nah, pemberian tetapnya itu ada yang memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, ada yang memperoleh keuangan. Baik, karena rekan Tia masih belum ada suaranya, maka pertanyaan berikutnya dulu yang akan dijawab oleh rekan Sekar. Pertanyaan dari udah ada suaranya tadi, Bram. Silakan rekan Sekar untuk menjawab. Udah ada suaranya, Bram. Gak ada ya suaranya bagaimana? Ada suaranya. Kedengeran kok, Tia. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi untuk pemberhentian yang sanksi administratif berat itu ada pemberhentian tetap. Nah, pemberhentian tetapnya ini tuh ada macam-macam. Ada yang tetap dikasih hak keuangan, ada yang tetap dikasih fasilitas lainnya, ada yang serta dipublikasikan di media massa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Apakah sudah menjawab, Ilma? Sudah, Tia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya Sekar.
Nah, selanjutnya untuk pertanyaan Advent, tadi pertanyaannya untuk putusan apakah ada ketentuan khusus karena pandemi ini. Nah, untuk keputusan itu ditunda sampai dengan dikeluarkannya izin oleh Ketua Pengadilan Pajak dengan SE. Izin itu menyangkut izin dilakukannya persidangan. Nah, SE terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak ini dapat dilihat pada Surat Edaran nomor 11 tahun 2021. Saya bacakan. Ini sehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka di Pengadilan Pajak dimulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE 10/PP/PP/2021 perlu ditetapkan pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi lainnya di Pengadilan Pajak. Dan maksud dan tujuan surat edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh pihak mengenai ketentuan jangka waktu persiapan dan pelaksanaan persidangan serta layanan administrasi lainnya sehubungan dengan adanya penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Begitu, Advent. Apakah sudah jelas? Siap, sudah jelas. Makasih. Ya, sama-sama. Baik, akhirnya kita telah sampai di penghujung sesi dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf karena tadi terkendala beberapa hal teknis. Pertama, ada gangguan sinyal dari salah satu anggota kelompok kami, dan kemudian yang berikutnya tadi di penghujung ada gangguan sinyal di saya sendiri. Tiba-tiba di saya tidak ada suaranya yang masuk, padahal rekan saya sudah menjawab. Jadi kami mohon maaf atas kekurangan yang kami lakukan dalam sesi presentasi ini. Akhir kata, jika ada kebaikan dan adanya kelebihan dari presentasi kami, recording stopped. Dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan apabila recording in progress.